Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Widyastuti dengan NIM 4321113 dari Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam akan mengulas kembali materi pada kegiatan sosialisasi pembelajaran 2021. Berikut ulasan materinya. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, IAIN Pekalongan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan memiliki visi dan misi. Visi terwujudnya Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki 4 lantai. Lantai yang pertama yaitu Subak Akademik, lantai 2 Dekanat, lantai 3 ruang meeting, dan lantai 4 laboratorium. Program Studi Akuntansi Syariah. Di akuntansi syariah memiliki 3 peminatan. Yang pertama, akuntansi keuangan. 2. Akuntansi sektor publik. 3. Akuntansi akunting. Materi yang pertama, strategi belajar di perguruan tinggi. Bagaimana sih cara belajar yang baik dan benar? Yang pertama, kita bisa menggunakan strategi belajar visual. Strategi belajar ini kita menggunakan gambar, peta, grafik dengan tujuan materi bisa divisualisasikan oleh pikiran kita. Yang kedua, strategi belajar auditori. Strategi belajar ini kita bisa menggunakan dengan cara yang pertama, mendengarkan dengan baik penjelasan dosen saat di kelas, sehingga kita dapat memahami pengetahuan dengan baik. Kedua, menerangkan secara lisan materi pada teman, sehingga kita bisa saling berdiskusi dan bertanya antara satu dengan yang lainnya. 3. Menggunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya. 3. Strategi belajar kinestetik.
Strategi belajar ini kita bisa menggunakan dengan cara melibatkan sebanyak mungkin anggota tubuh kita, berbanyak latihan soal agar pemahaman semakin baik, dan menulis poin-poin yang penting. 4. Strategi belajar mandiri. Strategi belajar ini dapat dilakukan dengan cara perbanyaklah literatur dan latihan soal, buku, internet, maupun jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian kita juga bisa memilih tempat belajar yang tenang, karena dengan tempat belajar yang tenang kita bisa mudah cepat memahami materi yang kita baca. Setelah kita memahami materi, cobalah kita berdiskusi dengan orang lain, sehingga nantinya kita bisa saling bertanya mana yang benar dan mana yang salah, karena hal itu juga bisa memperbanyak kita dalam menguasai materi. Belajar mandiri tentu sering kita lakukan, tetapi alangkah baiknya kita juga mencoba untuk belajar berkelompok. Belajar berkelompok, kita bisa memilih teman yang mana yang cocok dengan kita, saling membandingkan catatan antar sesama teman kita. Kita juga bisa bertanya bagaimana pengerjaan dan tidak hanya sekedar menanyakan jawabannya saja. Dan yang paling penting, kita harus rutin belajar bersama. Strategi dalam perkuliahan. Yang pertama, aktif di kelas. Aktif di kelas, kita bisa bertanya kepada dosen pada saat dosen menanyakan atau memberi kita sesi bertanya. Pada saat dosen menjelaskan materi, kita juga harus fokus dan menjaga kontak mata kita, sehingga kita bisa memahami materi yang diberikan dosen. Setelah kita memahami materi, alangkah baiknya kita mencatat poin-poin materi yang penting, sehingga kita bisa mengingatnya. Yang kedua, membuat catatan. Pada saat kita sudah memahami materi, pastinya kita harus mencatat poin-poin yang penting. Cara mencatat poin-poin yang penting kita bisa menggunakan dengan cara mengelompokkan dan membuat singkatan atau kata kunci sehingga kita bisa mengingat nantinya. Yang ketiga, presentasi. Pada materi kuliah nantinya kita akan sering melakukan presentasi. Presentasi dapat kita lakukan dengan cara kita menguasai materi yang nantinya akan dipresentasikan. Kedua, public speaking. Public speaking perlu kita miliki dalam presentasi, karena dengan public speaking kita bisa lancar dalam
berpresentasi. Yang ketiga, penyajian materi. Penyajian materi pada saat presentasi, kita harus menyajikan materi dengan jelas, singkat, dan padat sehingga teman-teman nantinya bisa memahami materi apa yang kita presentasikan. Materi yang kedua, etika mahasiswa. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Etika juga berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dibagi menjadi dua, etika berkomunikasi dan etika berbusana. Etika berkomunikasi adalah norma, nilai, atau tingkah laku baik dalam kegiatan berkomunikasi, baik secara tulisan maupun lisan di masyarakat. Etika berbusana adalah norma, nilai, atau tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di masyarakat. Etika pergaulan di lingkungan kampus. Pada saat di sekitar lingkungan kampus, kita harus berpakaian rapih dan bersepatu, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan yang berlaku di dalam lingkungan kampus, serta berusaha tidak melanggarnya. Memberi contoh yang baik dalam berperilaku kepada sesama. Etika pergaulan di luar kampus. Pada saat kita berada di luar kampus, kita juga harus menjunjung tinggi etika agar menjadi contoh yang baik di lingkungan manapun. Berperilaku dan bertutur kata yang baik yang mencerminkan sebagai mahasiswa. Berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajari sebagai wujud pengabdian. Etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Contohnya, mahasiswa harus menjaga citra nama baik. Biasakan selalu memberi salam terlebih dahulu kepada dosen bila bertemu, dan alangkah baiknya juga berjabat tangan. Menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Etika pergaulan sesama mahasiswa. Sebagai sesama mahasiswa, biasakan saling menyapa bila bertemu. Jangan mengolok-ngolok teman melebihi batas meskipun itu hanya gurauan atau candaan. Hindari ucapan yang bisa merendahkan. Menghormati ide, pikiran, dan pendapat dalam berbagai hal. Contohnya bisa dalam berdiskusi, berkelompok, maupun hal lainnya. Menjaga perasaan teman. Kita harus menjaga perasaan teman. Jangan mengejek
ataupun yang lainnya yang bisa melukai perasaan teman kita. Segeralah meminta maaf terlebih dahulu jika kita melakukan kesalahan. Biasakan menolong teman yang sedang membutuhkan bantuan kita. Bergaullah dengan semua teman tanpa membeda-bedakan, baik itu dari kalangan orang kaya maupun orang pintar ataupun orang yang memiliki kekurangan fisik. Kita harus bergaul dengan semua teman sehingga nantinya kita bisa mendapatkan teman yang banyak. Materi yang ketiga, kiat menulis karya ilmiah. Menulis menyajikan kebenaran. Cara memperoleh kebenaran dalam menulis, yang pertama, animisme dan dinamisme. Orang-orang terdahulu tentunya selalu mengedepankan animisme dan dinamisme dalam segala hal. Tentunya juga dalam mencari kebenaran. Yang kedua, berpikir logis dan filsafat. Yang ketiga, kita bisa memperoleh kebenaran melalui agama dan kitab suci. Keempat, trial dan error atau uji coba. Pada saat kita melakukan sesuatu atau kita melakukan penelitian, tentunya kita juga sering melakukan kegagalan. Dengan adanya kegagalan tersebut, kita bisa menemukan kebenaran, mana yang benar dan mana yang salah. Yang kelima, tokoh berotoritas seperti kiai, dukun, dan lain-lain. Keenam, penelitian atau research. Penelitian sendiri merupakan proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah. Wujud dari penelitian yaitu jujur, objektif, dan sistematis. Penelitian dilakukan atau dijalankan oleh akademis seperti mahasiswa, peneliti, dan lain-lain. Metode dari penelitian yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Pada saat melakukan penelitian, tentunya nantinya kita mendapatkan hasil. Dari hasil penelitian tersebut, kita bisa menerbitkan baik itu lewat buku ataupun yang lainnya. UKM kewirausahaan. UKM ini sebagai wadah mahasiswa untuk mempelajari kewirausahaan. Visi dari UKM kewirausahaan yaitu menumbuhkan generasi muda yang memiliki jiwa entrepreneur dan mampu membangkitkan perekonomian rakyat.